Halo anak-anak, kembali lagi dengan Bu Deta di bidang studi Bahasa Indonesia. Nah, untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai kegiatan wawancara di tema 3 dengan judul Peduli Terhadap Makhluk Hidup. Nah, apa saja yang akan kita pelajari tentang wawancara? Yuk kita simak baik-baik. Yang akan kita bahas pertama adalah apa itu wawancara. Kemudian yang kedua, apa yang harus diperhatikan sebelum kalian melakukan wawancara. Yang ketiga, apa yang harus diperhatikan saat kalian melakukan wawancara. Kalau tadi sebelum wawancara, yang ketiga ini adalah saat wawancara. Nah, untuk selanjutnya adalah apa yang harus kalian lakukan setelah melakukan wawancara. Jadi, nanti ada 3 hal ya, sebelum, saat wawancara, dan juga setelah wawancara. Nah, untuk selanjutnya, nanti Bu Deta akan memberikan beberapa contoh pertanyaan wawancara yang bisa kalian jadikan contoh untuk mengerjakan tugas pada pertemuan kali ini. Nah, yang selanjutnya adalah contoh kegiatan wawancara. Nah, nanti Bu Deta akan memberikan link video di Google Classroom. Silahkan kalian lihat contoh kegiatan wawancara supaya pada pertemuan berikutnya kalian bisa melakukan wawancara dengan baik. Oke, sekarang simak baik-baik video pembelajaran ini. Jika ada hal yang kurang kalian pahami, kalian bisa mengulang video ini lagi. Oke, yang pertama kita akan membahas mengenai apa itu wawancara. Wawancara adalah percakapan antar 2 orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Narasumber adalah orang yang memberikan informasi atau yang menerima pertanyaan dari pewawancara. Sementara pewawancara adalah orang yang memberikan pertanyaan kepada narasumber. Nah, untuk wawancara sendiri tujuannya adalah supaya bisa mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya. Jadi, pada saat kalian memilih narasumber, narasumbernya ini juga harus sesuai dengan topik yang kalian bawa atau yang kalian buat. Contohnya, ketika kalian mau menanyakan mengenai lingkungan sekolah SDK Mater Dei. Nah, berarti narasumber yang bisa kalian pilih adalah bisa saja misalnya Bapak petugas keamanan, Bapak Ibu guru, atau Bapak Ibu karyawan yang ada di SDK Mater Dei. Supaya informasi yang kalian dapat ini tepat dan juga narasumbernya terpercaya karena berada di lingkungan SDK Mater Dei. Nah, selanjutnya, wawancara itu dilakukan dengan cara menyampaikan sejumlah pertanyaan dari pewawancara kepada narasumber. Jadi nanti, sebelum kalian melakukan wawancara, kalian harus menyiapkan beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan topik yang ditentukan. Nah, gitu ya. Kita lanjut. Kita akan membahas mengenai hal-hal yang harus diperhatikan sebelum melakukan wawancara. Yang pertama adalah kalian harus memilih narasumber sesuai dengan topik wawancara. Seperti yang sudah Bu Deta jelaskan sebelumnya, jadi narasumber yang kalian pilih itu harus sesuai dengan topiknya. Kalian misalnya mau membahas mengenai bagaimana lingkungan rumah kalian berarti bisa memilih narasumber dari sekitar lingkungan rumah. Contohnya mungkin Bapak RT, Pak RW, atau tetangga kalian. Yang kedua, kalian harus menghubungi narasumber untuk meminta kesediaan dan jadwal wawancara. Jadi, sebelum kalian melakukan wawancara kepada narasumber, sebisa mungkin kalian meminta izin. Ya, meminta izinnya jauh lebih baik kalau kalian langsung bertemu kepada narasumbernya. Oke. Yang ketiga, kalian harus mempersiapkan daftar pertanyaan. Nah, daftar pertanyaan ini harus disesuaikan dengan topiknya. Ya, kemudian juga harus berbicara dengan santun. Yang keempat, kalian harus berlatih dulu sebelum melakukan wawancara kepada narasumber, supaya kalian mengerti apa saja yang akan ditanyakan ya. Sebagai pewawancara dan penyusun pertanyaan, berarti kalian harus memahami isi dari pertanyaan yang kalian buat. Nah, yang terakhir adalah kalian harus memakai pakaian yang rapi dan sopan. Ya,
Kelima hal ini harus dipenuhi dulu, kemudian kalian bisa melakukan wawancara. Nah, ada juga beberapa hal yang harus kalian perhatikan saat kalian melakukan wawancara. Ya, ini berarti kalian sudah menemui narasumbernya. Yang pertama adalah kalian harus memperkenalkan diri dulu dan menyampaikan tujuan wawancara. Ya, contohnya misalnya, Bapak Ibu, selamat siang, perkenalkan nama saya Angel. Saya mau melakukan wawancara, saya mau menanyakan beberapa hal mengenai bagaimana lingkungan SDK Mater Dei. Nah, itu contohnya seperti itu. Yang kedua, mulailah dengan pertanyaan yang ringan. Jadi pertanyaan-pertanyaan sederhana. Contohnya bisa nama narasumber, mungkin tempat tanggal lahirnya, hobinya, seperti itu. Nah, baru nanti kalian bisa menghubungkan dengan persoalan yang menjadi topik wawancaranya. Oke. Selanjutnya, kalian harus menggunakan panggilan yang tepat dan sopan untuk narasumber. Bisa menggunakan bapak, ibu, kakak, adik, om, atau tante ya. Diusahakan untuk tidak menyebutkan nama narasumber secara langsung. Selanjutnya, jangan lupa kalian harus mencatat atau merekam wawancaranya. Ya, kalian bisa merekam dengan menggunakan HP dan juga mencatat poin-poin pentingnya. Ya, tidak perlu semua yang dibicarakan narasumber kalian catat, nanti terlalu banyak. Selanjutnya, kalian harus mendengarkan jawaban dan informasi dari narasumber dan hindari menyela. Maksudnya di sini adalah ketika narasumber menjelaskan sesuatu, sebisa mungkin kalian tidak memotong pembicaraan narasumber, karena bisa saja ketika kalian memotong, nanti narasumbernya lupa mau menjelaskan apa, sehingga nanti informasi yang ingin kalian dapatkan tidak lengkap. Oke? Yang selanjutnya adalah hindari pengulangan jawaban dan pertanyaan yang berbelit-belit. Ya, jadi cukup satu pertanyaan, tidak usah berbelit-belit. Misalnya kalian membuat 3 pertanyaan yang sebenarnya jawabannya itu intinya hanya satu, itu tidak perlu. Ya, satu informasi cukup satu pertanyaan. Yang terakhir adalah kalian harus mencatat informasi yang penting-penting saja, seperti yang sudah Bu Dita jelaskan sebelumnya. Nah, setelah kalian sudah melakukan wawancara, ada beberapa hal juga yang perlu kalian perhatikan setelah kalian mau menyelesaikan wawancara kepada narasumber. Yang pertama adalah kalian harus mengucapkan terima kasih, tentu ya, karena narasumbernya sudah menyediakan waktu untuk kalian, sudah mau menjawab pertanyaan dari kalian. Nah, yang kedua adalah meminta maaf jika selama melakukan wawancara kalian mungkin mengucapkan kata yang kurang baik atau bersikap yang kurang baik, yang kurang berkenan bagi narasumbernya. Yang terakhir adalah kalian harus mohon diri dengan sopan. Oke, ini beberapa hal yang harus kalian perhatikan dari sebelum melakukan wawancara, saat melakukan wawancara, dan juga setelah melakukan wawancara. Nah, di sini ada beberapa contoh pertanyaannya. Yang pertama, contohnya, apa permasalahan lingkungan yang paling sering ditemukan di sekitar Anda? Pertanyaan kedua, siapakah yang berkewajiban menjaga lingkungan di sekitar Anda? Pertanyaan ketiga, tindakan apa saja yang dilakukan oleh warga untuk menjaga lingkungan? Yang keempat, apakah Anda ada jadwal tertentu yang dilakukan warga untuk bekerja bakti? Nah, 4 pertanyaan ini kalian bisa tahu kalau tema atau topiknya adalah mengenai lingkungan sekitar atau lingkungan di rumah. Kalian bisa memilih narasumber, misalnya contohnya tetangga, atau kalian juga bisa ke RT atau RW. Oke, ini adalah contoh-contoh pertanyaan. Nanti kalian bisa membuat beberapa pertanyaan, kalian lihat lagi contohnya, tidak perlu sama seperti contoh ini. Oke, nah, yang terakhir adalah seperti biasa, setelah kalian paham materinya, kalian harus mencoba. Apa yang akan kalian lakukan? Yang pertama adalah kalian membuat 10 pertanyaan dengan tema hak dan kewajiban manusia terhadap lingkungan, sesuai dengan tema di buku paket kalian ya, buku paket 4C. Jadi kalian membuat 10 pertanyaan, topik atau temanya adalah hak dan kewajiban manusia terhadap lingkungan. Oke, nah di dalam 10 pertanyaan ini sudah memuat pertanyaan mengenai identitas narasumber. Contoh, misalnya pertanyaan pertama kalian menanyakan nama, kedua tempat tanggal lahir, ketiga hobi atau alamat. Ya, hobi, ketiga. Yang keempat misalnya alamat. Berarti 6 pertanyaan lainnya itu berhubungan dengan hak dan kewajiban manusia terhadap lingkungan. Jadi totalnya ada 10. Oke?
Nah, dari 10 pertanyaan ini, kalian harus buat sesuai dengan kriteria pertanyaan yang baik. Kalian sudah beberapa kali mencoba membuat kalimat pertanyaan, kemudian hari Selasa kemarin kalian juga sudah membuat kalimat tanya, kalian juga sudah belajar mengenai kriteria pertanyaan, kalian buka-buka lagi. Selanjutnya, 10 pertanyaan ini kalian tuliskan di buku tulis bahasa Indonesia ya. Kemudian tidak dikumpulkan, disimpan baik-baik karena 10 pertanyaan ini kita akan gunakan di kegiatan atau pertemuan berikutnya. Oke? Terima kasih atas perhatian kalian semua. Jangan lupa dilihat videonya. Nanti Bu Deta akan menyertakan link video contoh kegiatan wawancara di Google Classroom. Silakan kalian kerjakan tugasnya, disimpan baik-baik untuk pertemuan berikutnya. Terima kasih, selamat belajar. Tuhan memberkati kalian semua. Salam sehat.